Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tiga pria kembar yang sudah dipisahkan sejak bayi demi kepentingan eksperimen psikologis. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia pembahasannya. Pada tahun 1980, seorang pria bernama Robert Safran merasa kebingungan karena saat pertama kali tiba di Sullivan County Community College, New York, ia disambut atau disapa dengan akrab oleh orang-orang yang sama sekali tak dikenalinya. Dan yang membuat dia semakin bingung adalah orang-orang tersebut memanggilnya dengan nama Eddie. Singkat cerita, Robert bertemu dengan teman sekamarnya, yaitu Michael Domitz. Robert kemudian menceritakan keanehan yang ia alami tersebut. Dan Mike kemudian menceritakan bahwa Robert memiliki wajah dan gerak-gerik yang sangat mirip dengan teman sekamarnya dulu, yaitu Eddie Gallant. Mike kemudian berinisiatif untuk mempertemukan Robert dengan Eddie, dan saat bertemu, mereka berdua sangat terkejut karena mendapati sosok yang sangat mirip dengan mereka masing-masing. Robert dan Eddie pun saling mengenalkan diri dan bertukar cerita tentang kesehariannya. Disinilah diketahui bahwa mereka berdua lahir pada waktu yang sama, yaitu pada 12 Juli 1961 di Long Island. Sontak saja mereka menyadari bahwa mereka ini adalah saudara kembar identik yang terpisah. Kisah mereka pun kemudian diangkat ke media massa dan menarik banyak perhatian, hingga terjadi hal yang kembali mengejutkan. Karena ketika kisah Robert dan Eddie ramai dibicarakan, muncul seorang pria bernama David Kellman asal New York yang menghubungi dua pria kembar bersaudara tersebut. David saat itu secara tidak sengaja melihat sebuah artikel di surat kabar tentang pertemuan dua pria kembar, yaitu Robert dan Eddie yang terpisah sejak bayi. Ia amat terkejut melihat dua kembar identik itu justru mirip dengannya. Ia pun menyadari bahwa mereka adalah kembar tiga bersama dengan dirinya. Singkatnya kemudian bertemulah mereka untuk saling memastikan, dan ternyata pria bernama David Kellman ini memiliki wajah, gaya rambut, gaya berpakaian, sikap, cara bicara, selera makan, dan tentunya tanggal lahir yang sama dengan Robert dan Eddie. Dan ya, mereka bertiga memang kembar identik yang terpisah sejak bayi. Makanya mereka memiliki banyak sekali kecocokan. Tentunya kisah mereka menjadi semakin menarik. Nah, ternyata ibu angkat dari David Gilman memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang hilang dari anaknya, ditambah dengan David yang pernah bercerita bahwa ia memiliki saudara laki-laki saat ia baru bangun tidur. Beberapa waktu kemudian, ketiganya melakukan penelusuran latar belakang mengapa mereka bisa berpisah. Akhirnya, Robert, Eddie, dan David berhasil menemukan jawabannya, yaitu mereka memang sengaja dipisahkan oleh Dr. Peter yang merupakan seorang psikiater untuk kepentingan eksperimen. Bisa-bisanya eksperimen kayak gini gitu kan. Singkat cerita, kemudian mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen dan mengambil jurusan yang sama dalam satu kampus yang sama pula. Mereka juga mulai mengenakan pakaian dan gaya yang benar-benar sangat mirip. Kehadiran mereka di kampusnya menjadi bahan perbincangan setiap orang. Jadi mereka ini di kampusnya sudah seperti seleb kali ya. Kisah hidupnya membuat mereka banyak diundang ke acara-acara TV dan diwawancarai berbagai media hingga mereka bisa mengumpulkan uang dan membuka restoran bersama bernama Triple Romanian Steakhouse. Namun setelah beberapa waktu bersama, kebahagiaan mereka mulai retak. Mereka mulai sering bertengkar satu sama lain, ditambah masalah psikologis lainnya yang mulai muncul. Yang paling parah adalah Eddie karena ia memiliki hubungan yang agak buruk dengan ayah angkatnya sejak kecil dan menimbulkan kebencian terhadapnya. Terlebih ia menyadari bahwa dirinya diadopsi oleh keluarga kelas menengah ke bawah. Saat itu ia merasa bahwa tidak ada keadilan baginya. Mungkin maksudnya kalau yang lain kan diadopsi oleh keluarga berada, tapi ia justru diadopsi oleh keluarga yang amat sederhana. Walaupun pasti bukan hanya itu faktor yang membuatnya merasa terpukul. Hingga pada tahun 1995 akibat tenggelam dalam depresi dan frustasi membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Namun ia tak kunjung sembuh hingga secara tragis ia bunuh diri dengan cara menembakkan pistol pada usianya yang ke-33 tahun. Sontak saja hal ini membuat Robert dan David merasa amat sangat terpukul dan marah karena sekarang mereka harus berpisah selamanya dengan saudaranya akibat eksperimen gila yang dilakukan oleh para psikiater.
Hal ini membuat Robert dan David mendesak agar lembaga yang terkait dengan eksperimen ini untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi serta meminta agar mereka merilis dokumen terkait eksperimen ini. Tapi organisasi tersebut menolak permintaan Robert dan David. Pasca kematian Eddie membuat David dan Robert memutuskan untuk berpisah terlebih dahulu, mungkin maksudnya untuk menenangkan diri atau sebagainya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah artikel yang mengungkap dokumen tentang eksperimen psikologis terhadap si kembar tiga, yaitu Robert, Eddie, dan David yang menjadi korbannya. Dijelaskan bahwa eksperimen yang disebut dengan Nature versus Parenting ini bertujuan untuk mempelajari psikis saudara kandung identik jika tumbuh di kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Dan ya, sesuai dengan apa yang dirasakan Eddie yang bunuh diri, mereka memang sengaja diadopsikan kepada keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Seperti David oleh keluarga kelas pekerja, Eddie di kelas menengah, dan Robert di keluarga yang berada atau kaya raya. Saat itu mereka mulai diadopsi pada usia sekitar 1 tahun, walaupun pihak lembaga berdalih alasan mereka bertiga dipisahkan karena tidak ada orang tua yang ingin merawat mereka bertiga sekaligus. Diduga kuat Dr. Peter bekerja sama dengan Viola Benhart dalam eksperimen ini. Mereka berdua secara rutin mengunjungi si kembar tiga dalam keluarga mereka masing-masing selama beberapa tahun untuk melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap perkembangan ketiganya, terutama dari segi psikis dengan cara memberikan tes berupa kuesioner dan wawancara. Yang kemudian Dr. Peter dan Viola merekam dan mencatat setiap jawaban dari ketiga anak kembar tersebut. Setiap keluarga yang mengadopsi sudah mengetahui sebelumnya bahwa anak angkatnya adalah bagian dari studi tentang perkembangan anak, tetapi tidak diberitahu bahwa mereka sebenarnya adalah anak kembar tiga. Jadi saat menjalani tes, ketiganya melakukan di waktu yang berbeda sehingga tidak akan mengetahui fakta sebenarnya. Ketika melakukan tes atau pemantauan, keduanya tidak pernah secara rinci menjelaskan maksud dan tujuan tes tersebut kepada para orang tua. Para orang tua saat itu tidak sadar bahwa anak-anaknya sedang dijadikan kelinci percobaan oleh para psikiater. Setelah dirasa mendapatkan informasi yang cukup, kunjungan rutin yang dilakukan pun dihentikan dan merahasiakan hasil kunjungannya. Eksperimen yang menimpa Eddie, Robert, dan David membuat ketiga orang tua angkatnya sangat marah terhadap para psikiater yang tega melakukan eksperimen semacam ini hingga berdampak besar pada kehidupan anak-anaknya. Namun sayang mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak adanya undang-undang yang melarang eksperimen Dr. Peter. Kemudian beredar juga isu bahwa Dr. Peter melakukan eksperimen semacam ini terhadap puluhan anak kembar lainnya. Tapi ya itu tadi, eksperimen ini tidak ditindak hukum dikarenakan belum ada undang-undang yang melarang eksperimen semacam ini. Diketahui bahwa Dr. Peter telah meninggal pada tahun 2008 silam. Setelah sekian lama berpisah dan jarang bertemu akibat terpukul atas kematian Eddie, pada tahun 2017 Robert dan David kembali bertemu dalam sebuah proyek pembuatan film yang mengangkat kisah hidupnya mereka bertiga. Dan pada tahun 2018, film dengan judul Three Identical Strangers pun dirilis dan berhasil memenangkan penghargaan. Dan selepas film ini tayang, lembaga atau organisasi yang diduga terkait dengan eksperimen pemisahan kembar tiga yang mulanya tidak merespon keluhan Robert dan David kemudian menyampaikan pesan kepada media bahwa mereka tidak pernah mendukung eksperimen yang dilakukan Dr. Peter dan berharap film ini bisa membantu membuka hasil penelitian eksperimen ini. Jadi itu tadi kisah tentang kembar tiga yang dipisahkan demi kepentingan eksperimen psikologis yang berdampak besar bagi kehidupan mereka. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.